syukur walaupun situasi yang mungkin membuat kita tidak nyaman, oleh karena pemerintah ingin mencoba untuk bagaimana meminimalkan bahkan tidak adanya COVID-19 karena perkembangan yang cukup besar, sehingga ibadah kita akan menjadi ibadah online. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, mohon pertolongannya supaya semua di-mute, audionya dimatikan sehingga tidak terbentur dengan suara-suara yang lainnya. Kita akan memulai ibadah kita secara online, secara khusus bagi kita semua, mohon perhatiannya. Ketika kita akan memberikan persembahan bisa melalui transfer, nanti bisa dilihat di link Zoom kita. Lalu juga bisa melalui persembahan yang diberikan langsung kepada Mbak Maria, atau juga bisa dimasukkan kepada kotak persembahan. Dalam seminggu sekali nanti akan dibuka oleh Mbak Maria. Jadi sekali lagi mari kita akan terus menjaga protokol kesehatan kita, sehingga kita semua boleh dapat merasakan nyaman dan kita juga boleh dapat mematuhi apa yang pemerintah sarankan buat kita semuanya. Selamat beribadah, selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberikan waktu kesempatan bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita mengambil waktu hening sejenak. Kita persiapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 42 1-2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mari kita angkat puji penyembahan kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Sebab Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Namanya begitu indah, sehingga layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Hanya Dia, Yesus, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Hayang-hayang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita katakan kembali kebaikan Tuhan kita. Oh Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan,
ku agungkan selamanya. Mari puji Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau nyanyikan Tuhan, kami hosana bagi Engkau. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak dipuji disembah ya Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Karena begitu Engkau baiknya Tuhan, memang begitu indah ya Tuhan hidup kami. Sehingga Kau layak ditinggikan, sehingga Kau layak diagungkan Tuhan. Kau satu-satunya Allah ya Bapa, yang senantiasa kami puji dan sembah ya Bapa. Secara khusus ya Tuhan pada pagi hari ini, Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami, setiap kehidupan kami ya Bapa, hanya untuk memuji muliakan Engkau. Layakkan kami ya Tuhan, yang datang membawa puji dan sembah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan Bapa setiap pribadi yang sudah hadir ya Tuhan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Baik dalam gedung ibadah ya Tuhan, baik juga di rumah masing-masing dalam ibadah online. Bapa, biarlah Engkau senantiasa menjamah setiap hati dan pikiran kami. Kuatkan kami Tuhan ketika dalam kelemahan. Teguhkan iman percaya kami Bapa, agar kami mampu ya Tuhan dalam menghadapi setiap kesulitan yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami yakin percaya Bapa, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Bapa, menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa campur tangan ya Tuhan, memenuhi setiap pribadi kami, bahkan juga menguduskan setiap peralatan kami gunakan ya Tuhan. Agar setiap kami dan peralatan kami pakai benar-benar menjadi alat-Mu ya Tuhan yang kudus, yang dapat dipakai untuk memuji muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga memohon kuatkan Roh Kudus senantiasa ya Bapa, memenuhi setiap hati pikiran kami. Agar ketika firman-Mu ya Tuhan, yang akan mengajarkan kami pada pagi hari ini, benar-benar ya Tuhan, dapat kami pahami dan kami terima ya Bapa. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Irwan Sudipi ya Bapa. Biarlah Kau sendiri ya Tuhan yang berkata-kata milik hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Bapak, terpujilah Engkau, akhirnya kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kita mengangkat puji sukacita kita Bapak Saudara. Mari kita senantiasa memuji Tuhan. Nama Tuhan adalah yang terindah hidup kita. Namanya yang kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita sama-sama angkat pujian kita.
Dialah Raja atas hidup kita, yang menghasilkan tutup dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita katakan kembali, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Nyatakan, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk namanya. Mari kita bangkit, kita menyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya Tuhan.
Engkaulah Raja segala raja hidup kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita kembali mengangkat lagu tema kita pada minggu hari ini. Kita harus bahagia dan melayani Raja kita. Melayani Raja, kita menyerahkan hidup kita hanya bagi Dia. Haleluya Tuhan, kami mau berbahagia Bapa ketika melayani Engkau. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkah, melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkah, melayani Rajaku, melayani Rajaku. Ku serahkan hidupku, sukacita damai berkah, melayani Rajaku. Sukacita damai berkah, melayani Rajaku. Haleluya. Ada sukacita, ada damai, ada berkat ketika kita melayani Raja kita. Katakan amin Bapak Saudara terkasih. Kembali kita akan mengangkat pujian kita untuk persiapkan hati dan pikiran kita di dalam menerima firman Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Allah Roh Kudus. Kami rindu selalu hadir dalam hidup kami. Ubah hati kami Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Oh, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu. Ku sembah, sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sembah Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus akan memenuhi kami. Biarlah Allah Roh Kudus akan memenuhi hati kami, sehingga kami boleh dapat merasakan jamahan urapan kuasa-Mu di saat kami bersama-sama ada di bawah kaki salib-Mu, untuk boleh berdiam diri merenungkan apa yang akan Engkau katakan kepada kami melalui firman yang akan Engkau sampaikan. Biarlah sungguh-sungguh menggugah dalam kehidupan kami untuk terus melihat akan makna kehidupan kami di saat-saat kami ada di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan yang mengurapi kami dengan kekuatan dan kuasa daripada darah Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali seperti sedia kala pada waktu bulan Maret 2020, di saat COVID-19 baru memulai perjalanan untuk menghancurkan kehidupan umat Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di dunia. Dan sampai hari ini kita mulai kembali di dalam ibadah online. Tetapi biarlah bukan merupakan sebuah kendala bagi kita bersama-sama
untuk boleh dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Secara khusus dalam 1 bulan ini kita boleh belajar bersama-sama bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengabdian hidup kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan di minggu yang pertama ini kita bersama-sama merenungkan apa yang menjadi tantangan pelayan Tuhan. Secara khusus ketika kita melihat jemaat yang ada di Korintus, di dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita merenungkan bersama-sama. Ternyata di saat kita ada di dunia ini, di saat kita bergereja, di saat kita berkelompok, berkomunitas, tidak mudah. Dan ada banyak tantangan-tantangan yang mewarnai pelayanan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan. Memperjuangkan kehidupan bagaimana kita bisa untuk tetap eksis sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memang penuh dengan tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Ada lagu yang berbicara tentang jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu dalam refnya dikatakan, ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Apakah mudah meratakan tanah? Apakah mudah untuk menimbun tanah yang berlubang? Mungkin sulit. Ketika kita meratakan kemudian diinjak-injak lagi, mungkin masih bergelombang. Demikian juga ketika kita melihat ada tanah yang berlubang, ditimbun, nanti akan berlubang lagi, ditimbun, berlubang lagi, ditimbun lagi, dan begitu seterusnya. Tidak mudah, tidak gampang, dan masalah akan terus timbul. Tantangan-tantangan akan terus ada, yang terus akan mewarnai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun itu adalah orang-orang yang saleh. Nah, saudara sekalian, di saat kita sedang mencoba untuk menghadapi situasi, tantangan yang mewarnai kehidupan kita, apakah kelelahan itu juga menjadi sebuah tantangan di dalam kita melayani Tuhan? Sebuah tantangan di dalam kita bekerja, sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Apakah dunia di mana kita tinggal sudah membuat kita bosan, sudah membuat kita lelah, sudah membuat kita jenuh, bahkan mungkin frustasi, dan akhirnya terkadang kita ingin give up, menyerah. Terkadang itu terjadi. Bukan saja orang-orang yang ada di dunia ini, tetapi juga orang-orang yang ada di dalam gereja. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat, mari kita bersama-sama merenungkan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini. Ada tantangan-tantangan yang timbul, yang ada di dalam gereja yang ada di Korintus. Ada yang sering kali, ada yang saling memfavoritkan satu dengan yang lain, yang akhirnya menimbulkan tantangan, masalah, perselisihan antar kelompok. Aku kelompok yang benar, aku kelompok yang tidak benar, aku kelompok orang-orang kudus, aku kelompok orang-orang tidak kudus, dan sebagainya. Ada banyak kelompok-kelompok persaingan-persaingan, favorit-favorit yang terjadi. Ada yang merasa dirinya sebagai seorang yang hebat karena sudah melahirkan sebuah gereja. Gereja ini ada karena saya. Kalau tidak ada saya, gereja ini tidak ada. Saudara sekalian, ada yang merasa mengklaim bahwa besarnya gereja karena dirinya yang memiliki pengaruh, yang merekrut orang-orang penting. Jadi kalau orang-orang itu ada di dalam gereja, orang-orang itu adalah orang-orang yang karena saya. Ada juga yang menilai bahwa dirinya adalah seorang yang intelek, seorang yang pandai, seorang yang bergelar S1, S2, S3, S4, dan seterusnya, sehingga sayalah yang harus dihormati. Karena saya seorang yang paling pandai di antara saudara sekalian. Ada masalah, ada tantangan dalam kehidupan gereja. Bahkan mungkin kita juga bisa melihat di dalam pekerjaan kita juga mungkin bisa terjadi. Pemimpin-pemimpin kelompok satu dengan yang lainnya saling berlomba-lomba untuk mencari pengikut-pengikut. Karena demi dan untuk bagaimana ada banyak pengikut adalah orang-orang yang berpengaruh. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mendeteksi tantangan pelayanan umat Tuhan?
Kita kembali di dalam gereja Korintus. Gereja yang bertumbuh, gereja yang berkembang, tetapi gereja yang memiliki tantangan yang hebat dan luar biasa. Rasul Paulus ingin memberikan kepada kita arah pandang. Ada sesuatu yang harus kita deteksi, tantangan pelayanan yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus. Ada tiga masalah, saudara sekalian. Masalah bagaimana kita bisa mendeteksi apakah tantangan itu juga ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam gereja ataupun mungkin di dalam kelompok-kelompok komunitas kita. 3 masalah yang perlu kita renungkan adalah adanya ketidakdewasaan umat Tuhan dalam kehidupan bersama. Itu di dalam ayat 1 sampai dengan yang keempat. Lalu yang kedua, adanya ketidaksinkronan umat Tuhan terhadap keutamaan hidup bersama. Lalu yang ketiga, adanya ketidakmampuan umat Tuhan melihat tujuan kehidupan bersama. Mari kita akan bersama-sama melihat masalah yang pertama yang harus kita lihat. Tantangan yang ada di dalam pelayanan masa kini, yang ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, termasuk kemungkinan ketika kita melihat yang ada di dalam kehidupan kita bersama-sama gereja Tuhan. Apakah ini menjadi tantangan bagi kita? Yang pertama adalah adanya ketidakdewasaan umat Tuhan dalam kehidupan bersama. Di dalam ayat 1 dikatakan, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saudara sekalian, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ini memberikan sebuah penggambaran ketidakdewasaan umat Tuhan yang ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Bukan masalah saya adalah seorang yang dilahirkan Kristen. Ketika saya dari kecil lahir ceprot, sudah beridentitas Kristen karena bapak ibu saya Kristen, sampai sekarang Kristen, kemudian saya menjadi dewasa secara rohani. Bukan. Mungkin saya adalah seorang yang menjadi pendeta, mungkin saya adalah seorang yang menjadi church leader, mungkin saya seorang majelis, seorang pemimpin-pemimpin gereja yang saleh, yang mengabdikan hidupnya dengan amat sangat baik, yang mampu memberitakan Injil dan menjaga orang dengan hebat dan luar biasa. Apakah itu berarti mereka adalah seorang yang dewasa di dalam rohani mereka? Kembali, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita bersama-sama. Kita bicara tentang manusia duniawi. Kita bicara tentang manusia yang tidak dewasa secara rohani. Ketika mereka menjadi orang-orang yang percaya, ketidakdewasaan umat Tuhan bisa terjadi, digambarkan dalam kehidupan mereka ketika mereka berkelompok, ketika mereka berkomunikasi, ketika mereka berinteraksi. Apakah mereka ada iri hati di antara satu dengan yang lainnya? Apakah mereka ada perselisihan yang menyebabkan kehancuran dalam interaksi mereka? Apakah mereka memiliki sikap hidup terus menerus hanya susu yang diberikan, tidak berani untuk menikmati makanan keras? Apakah di dalam kehidupan mereka ada favoritisme sehingga menyebabkan kelompok satu dengan kelompok yang lain? Apakah mereka adalah orang-orang yang bisa terjadi ketika ada isu-isu dan sebagainya, kemudian bisa gampang terombang-ambing dan akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang berselisih, atau juga hidupnya untuk dunia dan untuk kesenangan diri? Jadi ini ada di dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, yang sungguh-sungguh berkembang
Karena luar biasa ada pemimpin-pemimpin hebat yang ada di dalamnya. Tetapi saling mengklaim di antara satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seharusnya dan semestinya ketika kita melihat firman Tuhan hari ini, kita merenungkan bersama-sama bahwa sesungguhnya kita semestinya meninggalkan manusia duniawi yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama ingin mencoba berani bisa menghadapi tantangan pelayanan umat Tuhan pada masa sekarang ini, maka seharusnya kita bisa meninggalkan ketidakdewasaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan seharusnya adalah seorang yang dewasa, terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, seharusnya orang itu adalah orang yang siap dan berani menghadapi tantangan dan tetap berpijak kepada Kristus yang dimuliakan, yang akhirnya melahirkan sebuah kekuatan, tetap kokoh kuat untuk mengutamakan kesatuan bagi tubuh Kristus. Jadi ini yang perlu dideteksi dalam kehidupan kita. Kalau selama ini masih ada iri hati dan perselisihan yang menyebabkan ketidak ada kesatuan pandang arah kita untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus bercermin. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang dewasa atau tidak dewasa? Kalau kita mengklaim diri sebagai orang yang tidak dewasa secara rohani, tinggalkan itu. Mari kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bersama-sama merenungkan di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-7 berkata, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tantangan di dalam pelayanan umat Tuhan di Korintus adalah adanya ketidaksinkronan umat Tuhan terhadap keutamaan hidup bersama. Ketika kita bersama-sama menyadari bahwa pelayan-pelayan Tuhan berbeda-beda. Bahkan ketika kita melihat di dalam tulisan Rasul Paulus yang lainnya, ada banyak karunia-karunia yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang yang percaya untuk memberikan dirinya melayani dengan karunia yang ditetapkan oleh Tuhan. Mungkin mereka adalah memiliki karunia untuk melayani. Mungkin mereka memiliki karunia untuk bersaksi. Mungkin mereka memiliki karunia untuk menolong, memberi dan sebagainya dan sebagainya. Ada banyak. Tetapi karunia-karunia yang berbeda-beda itu dipersatukan bersama-sama supaya ada sinkronisasi, supaya ada keserasian di dalam kebersamaan untuk mewujudkan sebuah pembangunan kehidupan bersama. Bagaimana umat Tuhan bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka mungkin hebat di dalam melayani, mungkin mereka hebat di dalam bersaksi, mungkin mereka menjadi orang yang hebat di dalam memberi, mungkin mereka menjadi orang yang hebat di dalam menolong, mungkin mereka menjadi orang yang hebat dengan karunia-karunia yang lainnya. Tetapi akan menjadi persoalan ketika kehebatan di antara satu dengan yang lainnya diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan, semuanya untuk keutamaan hidup bersama umat Tuhan yang lain, saling membangun di antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan demikian saudara sekalian, kalau kita bersama-sama menyadari
Pelayan-pelayan Tuhan yang dimaksudkan di sini, apakah itu Apolos, apakah itu Paulus, apakah itu Kefas, apakah itu golongan Kristus, semuanya memiliki karunia-karunia yang dikerjakan, yang dilakukan dengan kehebatan mereka masing-masing. Tetapi pelayan-pelayan ini semestinya adalah pelayan-pelayan yang bertanggung jawab untuk melayani Tuhan. Tidak ada perbedaan, tetapi bagaimana mereka seharusnya memiliki sebuah kesatuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesesuaian terhadap tugas dan tetap meyakini semuanya kembali kepada Tuhan yang dimuliakan. Kalau saya memiliki karunia melayani dengan hebat, semestinya kita akan melayani sesuai dengan karunia itu. Ketika saya memiliki karunia melayani dengan hebat, lalu saya ingin mengambil karunianya yang orang lain yang memiliki karunia berkhotbah dengan hebat, karisma yang luar biasa, saya tidak akan pernah bisa, karena karunia saya adalah karunia melayani. Karunia saya adalah karunia melayani, bukan karunia berkhotbah. Tetapi bukan berarti itu melahirkan sebuah perbedaan. Saudara dan saya punya karunia yang berbeda. Pak Tony, Bu Yani punya karunia yang berbeda. Pak Marula, Mas Jo punya karunia yang berbeda. Kalau saya disuruh main musik, saya bisa main musik, tapi akan menjadi main musik yang hancur kalau saya melakukannya, karena saya tidak punya keahlian, karunia. Kalau Mas Jo akan berkhotbah di sini juga nanti khotbahnya akan hancur gitu ya. Karena tidak punya karunia seperti itu. Oleh karena itu, apa karunia kita? Apa yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Mari kita kerjakan sesuai dengan karunia itu. Jangan mengambil alih karunia-karunia yang lain, karena mereka memiliki karunia masing-masing berbeda-beda. Tetapi di dalam keberbedaan yang ada, perlu ada sinkronisasi, perlu ada kesesuaian, keserasian terhadap tugas, dan tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan sesuai dengan karunia yang ada itu memberikan sebuah keyakinan bagi kita bahwa semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu akan kembali kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, semua pelayan sama di mata Tuhan. Hanya saja Tuhanlah yang menentukan keberhasilan pelayanan kita di mata Tuhan. Seorang yang menjangkau bisa memenangkan banyak orang, memang orang itu hebat dan luar biasa. Tetapi bukan kehebatan daripada orang itu sehingga orang banyak bisa mengikut Kristus, tetapi karena kuasa dari Roh Kudus yang membuka pintu mereka, pintu hati mereka untuk percaya kepada Yesus. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sedahsyat-dahsyatnya, sehebat-hebatnya kita memuridkan orang lain di dalam pelayanan, di dalam PA dan sebagainya, tetapi ketika kembali kepada Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan dia bertumbuh, akan bertumbuh. Kalau tidak, dia juga tidak akan pernah bertumbuh. Kembali kepada Tuhan dan kembali kepada bagaimana kita membuka diri kita untuk membuat Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kita akan melihat bersama-sama bagian yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat ke-9. Ini adalah sebuah tantangan juga. Adanya ketidakmampuan umat Tuhan melihat tujuan kehidupan bersama. Dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tujuan hidup setiap manusia adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Pasti dan tentunya kita harus mengerjakan sebagai pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati. Ya, begitu seterusnya, lewati cobaan, lewati masalah dan sebagainya. Tapi pasti yang terbaik. Tujuan kehidupan setiap orang yang percaya seharusnya kita sadar kita mampu. Tetapi kadang-kadang kita tidak mampu melihat tujuan hidup. Ketika kita bersama-sama, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kalau saudara menjadi seorang karyawan, tujuan hidup saudara adalah karyawan yang berhasil di mata Tuhan, yang menghasilkan sesuatu yang baik, dan tentunya pekerjaan yang saudara kerjakan adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara sebagai seorang pelajar, bagaimana saudara bisa mengerjakan dengan baik sehingga seorang pelajar yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita menjadi pemimpin-pemimpin gereja, juga menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu, segala aspek kehidupan kita adalah bagaimana tujuan hidup kita bersama-sama adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya saudara sekalian, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Artinya saudara sekalian, ketika Tuhan memberikan tanggung jawab tugas dalam kehidupan kita, kepercayaan, kita harus mengerjakan kepercayaan itu dengan seutuhnya, dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga yang terbaik untuk Tuhan itu bisa kita berikan dan persembahkan kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi, kita akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Setiap pelayan harus sadar bahwa tujuan kehidupan bersama adalah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, mungkin ketika kita sudah melakukan banyak perkara, ada orang mengatakan, itu ngapain sih seperti itu? Saya juga bisa. Mungkin orang-orang bisa mengkritik, sehingga kadang-kadang kritikan-kritikan yang bukan membangun, tetapi kritikan-kritikan yang menjatuhkan bagi kita bisa terjadi. Tetapi apakah setiap pelayan tetap konsisten dalam panggilannya? Memang sulit. Ketika kita sudah melakukan apa yang bisa kita kerjakan, kita lakukan dengan amat sangat baik. Tetapi orang-orang memandang penilaiannya sesuatu yang tidak sama seperti yang kita nilai, dan akhirnya kita, ketika kita melihat persoalan itu, akhirnya kita tidak mau melayani. Lebih baik mundur dari pelayanan. Tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengintrospeksi diri. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik, mana yang tidak benar. Yang penting ketika kita ada sesuatu yang masuk di telinga kita, langsung kita terima, dan akhirnya membuat kita akhirnya down, patah arang, patah semangat. Sekali lagi, ini masalah. Karena kita tidak mampu melihat tujuan hidup bersama menyenangkan hati Tuhan. Yang akhirnya kita kembali kepada poin yang pertama, ketidakdewasaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, setiap pelayan harus tetap konsisten dalam pelayanannya. Apapun yang dikatakan oleh orang lain, ketika saya, saudara, bisa mengerjakan, melakukan tanggung jawab dan tugas dengan amat sangat baik, apapun yang dikatakan oleh orang lain, saya akan tetap melakukannya. Sehingga ketangguhan, keutuhan, karena pada akhirnya kembali pahala akan diberikan kepada setiap pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan. Sehingga tidak salah, hamba-hambaku yang setia, masuklah bersama-sama dengan aku, berpesta dengan aku. Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah melihat tujuan hidup bersama menyenangkan hati Tuhan, itu tidak mudah. Ada masalah-masalah yang bisa terjadi. Sehingga ketika ayat 9 ini kita renungkan bersama-sama, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, kamu adalah bangunan Allah, maka kita harus bisa menjadi seperti diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi seperti diri sendiri
demi kebersamaan, maka kita akan ditempa, kita akan diuji, kita akan digodok sebagai seorang kawan yang tentunya juga akan masalah dengan kawan-kawan yang lain, sebagai ladang daripada Allah yang akan digali, yang akan dicangkul, yang ada bibit-bibit atau mungkin hal-hal yang tidak baik untuk pertumbuhan akan dicabut segalanya. Dan juga saudara dan saya sebagai bangunan yang akan didirikan, apakah bangunan itu dengan kokoh kuat atau hanya standar atau biasa-biasa saja sesuai dengan kemauan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kembali persoalan bagi kita untuk mewujudkan, melihat kehidupan menyenangkan hati Tuhan akan menjadi tidak mudah karena kita akan ditempa. Kalau saudara menjadi ladang, di bagian kanan kiri ada ilalang-ilalang, ada rumput-rumput, harus dicabut. Kadang-kadang dari rumput-rumput dicabut itu kadang-kadang harus melukai tumbuhan yang ada, melukai kita. Kadang-kadang ketika kita sebagai bangunan yang akan dibangun dengan kokoh, harus ditumbuk-tumbuk, harus diplester-plester gitu ya, harus ditotok-totok, dipaku-paku dan sebagainya, demi untuk kebaikan. Kalau kita sebagai kawan berinteraksi, juga ada banyak yang saling memberikan masukan, memberikan arahan, tetapi juga ada yang memberikan atau ingin menjatuhkan kita. Ada sebuah tantangan, ujian bagi kita. Tetapi kalau kita bisa melihat tujuan kehidupan bersama, yaitu bagaimana menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan melewati tantangan pelayanan umat Tuhan yang ada di Korintus, dan tentunya ada di dalam kehidupan kita pribadi. Yang menjadi perenungan bagi kita, setangguh apakah diri kita sebagai pelayan Tuhan? Saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, apakah saudara menjadi seorang yang tangguh? Setangguh apakah? Ketika kita melihat, menyaksikan bagaimana menghadapi tantangan pelayanan umat Tuhan pada masa sekarang ini, ketika ada orang-orang yang iri hati, ketika ada orang-orang yang berselisih, ketika ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, apakah kita masih tetap tangguh di dalam Tuhan? Seperti apakah kita sebagai seorang hamba, seperti apakah kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang ingin menyenangkan hati Tuhan? Dewasakah rohani saudara? Atau saudara masih menjadi manusia duniawi? Mari kita deteksi diri kita. Sesuaikah pelayanan yang saudara kerjakan dengan fokus bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan, atau saya yang memberi pertumbuhan? Tahukah pelayanan yang saudara lakukan adalah sebagai kawan, ladang dan bangunan yang akan terus ditempa dan ditempa untuk menghasilkan sesuatu yang baik? Atau saudara tidak melakukan apa-apa? Ketiga pertanyaan ini adalah menjadi perenungan bagi kita, mendeteksi kalau ada sesuatu yang salah. Biar kita memohon pengampunan Tuhan. Jikalau sudah sesuai dengan kemauan Tuhan, biarlah kiranya kita akan terus boleh menjadikan diri kita semakin bertumbuh seperti yang Tuhan harapkan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dengan satu pujian, mari kita melayani dengan sungguh. Mari kita mengasihi dengan sungguh. Dan jikalau ada sesuatu yang salah, mari kita mengampuni dengan sungguh, seperti Dia mengampuni kita. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dekat melayani kepadaku, melayani
melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bait yang pertama sekali lagi, melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan melalui pujian ini kami boleh dapat merespon panggilan kami untuk melayani dan melayani lebih sungguh, mengasihi dan mengasihi lebih sungguh. Karena itulah yang Engkau kehendaki atas setiap kehidupan kami. Kami boleh bekerja dengan sungguh, kami boleh menjadi umat Tuhan dengan sungguh, kami boleh menjadi pelajar dengan sungguh, menjadi keluarga dengan sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih atas kami sekalian yang boleh bersama-sama untuk beribadah. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong. Bagi kami sekalian yang sudah mendengar beribadah bersama-sama baik melalui Zoom dan YouTube, Tuhan akan memberkati kami. Berkat-berkat secara luar biasa untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan, bukan saja tantangan-tantangan umat Tuhan dalam pelayanan, tetapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Dengan COVID-19 yang terus merajalela di bumi pertiwi Indonesia, 25.000 sekian terdampak. Harus ada pengetatan, kedaruratan yang terjadi di seluruh Pulau Jawa dan Bali, bahkan di seluruh Indonesia, untuk bagaimana kami bisa menghindari COVID-19. Ada banyak yang sudah jatuh korban. Bukan saja umat Tuhan, tetapi hamba-hamba Tuhan, pendeta, istri pendeta, anak pendeta, yang jatuh korban karena COVID-19. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kekuatan dan pertolongan perlindungan yang datang dari Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu kami bersama-sama mampu untuk boleh dapat terus mengikuti protokol kesehatan. Himbauan pemerintah boleh kami lakukan sebagai umat Tuhan yang mengasihi pemerintah dan juga mengasihi saudara-saudara kami sekalian yang ada dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan bagi pemerintahan kami supaya vaksin boleh dapat berjalan dan terus berjalan, sehingga semuanya boleh tervaksinisasi, sehingga kekebalan tubuh semakin ada, dan akhirnya kami mampu untuk melewati kedaruratan COVID-19. Ada banyak perekonomian yang harus menghadapi situasi yang sulit. Hotel-hotel, bahkan pas pembelanjaan yang ada, termasuk wisata-wisata yang ada, yang harus tutup, membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Taman Safari Indonesia yang juga harus tutup. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyediakan.
Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Di saat tidak ada pemasukan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketika karyawan-karyawan yang harus dirumahkan, Tuhan juga memberkati, menyediakan, mencukupkan mereka supaya mereka tetap hidup kuat, sehat, sehingga kembali normal. Kami serahkan dalam tangan Tuhan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Taman Safari Indonesia, kiranya Tuhan memberkati kebijakan yang terbaik. Kami serahkan Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony bersama dengan si level, Tuhan yang menolong mereka semuanya. Bersama dengan pimpinan dan staf yang lainnya, GM, Engkau berkati mereka semua. Ketika ada sekitar 40 yang terkena COVID-19 di seluruh karyawan, Tuhan yang menolong, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan. Bahkan keluarga-keluarga kami yang mungkin juga terkena COVID-19. Keluarga hambamu yang ada di Pati, keluarga Bu Ir yang ada di Kudus, keluarga Pak Tony, kami serahkan dalam tangan Tuhan, bahkan keluarga-keluarga yang lainnya. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Dan biarlah kami boleh dapat merasakan ketangguhan bersama dengan Tuhan. Bahkan gereja-gereja baptis yang ada di seluruh Indonesia yang jemaatnya bahkan gembalanya menghadapi COVID-19, Tuhan menolong mereka supaya mereka juga semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Kami serahkan dan kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan ketika harus online, ibadah online, segala sesuatu aktivitas pelayanan gereja secara online, Tuhan yang menolong supaya kami juga terus ikut terlibat untuk terus saling menguatkan. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui kehadiran kami bersama-sama. Kami serahkan aktivitas pelayanan umat baptis secara online dalam tangan Tuhan. Bahkan SPBF secara khusus. Ketika persekutuan saung, ketika ibadah doa, ketika Kamis di Safari, Embun pagi, Sabtu ceria, ibadah, Minggu, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan bagi tim multimedia supaya mereka mampu untuk mengerjakan dengan amat sangat baik. Berikan ketangguhan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, kiranya Engkau tetap memberikan kekuatan secara luar biasa sehingga semuanya ketika ditampilkan secara online, live streaming, semuanya akan baik adanya dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami masing-masing. Apapun yang sedang menjadi beban hidup kami, Tuhan tolong. Ketika kami angkat tangan, Engkau akan turun tangan untuk menolong dan mengangkat kami dan memberikan perlindungan, keteduhan dalam hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh karyawan Taman Safari yang terkena COVID, bahkan cucu daripada Pak Tony, semuanya kami serahkan Tuhan yang akan memulihkan mereka. Pulihkan kondisi seluruh karyawan, kami sekalian semuanya, Safari Park Baptist Fellowship, diberikan kekuatan kesehatan secara luar biasa, dijauhkan dari COVID-19, bahkan dijauhkan dari kematian. Terpujilah Engkau, bersyukur atas Bapak Wenda yang boleh dapat berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih ketika kami bersama-sama juga memberikan persembahan, persepuluhan kami, baik melalui transfer kepada SPBF ataupun melalui persembahan yang kami berikan di amplop, kami masukkan di kotak persembahan, ataupun mungkin melalui Mbak Maria. Kiranya semuanya kami sekalian boleh terus senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena kami terlibat di dalam pengabdian hidup untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Dijauhkan dari segala belalang-belalang pelahap. Tetapi biarlah kiranya Engkau memberkati bagi kami sekalian. Terima kasih, akhirnya kami serahkan diri dan hidup kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Mohon berkat-Mu tercurah atas kami, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terindah, yang terbaik, yang boleh kita rasakan bersama-sama. Saudara sekalian diberkati dan saudara menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan adalah Engkau.
satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Terus jaga protokol kesehatan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ibadah selesai.